Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan teman-teman di sini untuk menghadiri yaitu sosialisasi atau diseminasi dari pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Wicaksana Al-Hikmah Sirambok tahun 2024. Sebelumnya, alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam serta salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sampai nanti di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara pembukaan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk acara siang hari ini. Yang kedua, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Di sini adalah akan ada diseminasi atau penyebaran nilai-nilai positif kepada teman-teman di SMK Wicaksana semua. Nanti akan dibersamai oleh saya, Inke Pratiwi, dan juga teman saya. Jadi saya Inke dan Pak Indi sebagai tugas dari CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan nantinya kita bisa mengaplikasikan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita sampai akhirnya kita punya sebuah ekosistem yang baik untuk kemajuan sekolah kita bersama. Nanti ada beberapa pokok bahasanya akan kita bahas bersama. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 posisi kontrol dan juga ada yang namanya segitiga restitusi. Nanti akan dibawakan oleh saya dan Pak Indi. Oke, next Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa berdampingan, Pak Adi bisa dengan Pak Indi. Bisa. Salah satu di antara teman-teman, satu ada yang mengepalkan tangan. Monggo, silakan di antara Mbak Dia sama Mbak Ismi, mau siapa yang mengepalkan tangan? Bu Budi dan Bu Vera siapa? Bu Raffi dan Bu Ana silakan siapa? Pak Indi dan Pak Adi siapa? Siapa? Salah satu saja yang mengepalkan tangan. Yang mengepalkan tangan satu saja. Sudah? Sekarang yang tidak mengepalkan tangan adalah berusaha membuka kepala tangan temannya, berusaha sekuat mungkin dengan cara apapun. Bagaimana caranya harus terbuka itu kepala tangannya. Coba Bapak Ibu bisa dipraktekkan sekarang. Coba. Silakan. Ini udah bicara digelitik, wah ini Ayo dong kami dulu. Coba kasih duit ya buat sini. Ada yang berusaha membuka, ada yang bisa terbuka. Bisa. Duit. Bisa terbuka. Bisa. Coba Bu Raffi, yang menggenggam siapa? Kenapa Bu Ana membuka? Karena dia sudah lama berusaha, akhirnya saya mengalah. Berarti dalam menggenggam dan membuka ini siapa yang menjadi posisi kontrol Bapak Ibu? Yang menggenggam atau yang membuka? Enggak. Itu ada yang namanya perubahan
kontrol. Ini disampaikan oleh psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan menjadi choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu kontrol yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid ini seperti apa Bapak Ibu? Jadi kita sebagai guru itu bisa mengontrol perilaku dari murid. Ya, itu yang ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita memaksakan murid kita berbuat sesuai dengan apa yang kita mau. Itu seperti itu. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya yaitu adalah kita memberikan penguatan positif pada murid kita yang akhirnya menimbulkan atau memunculkan adanya manfaat bagi murid-murid kita. Misalkan kita bisa memotivasi siswa-siswa kita, misalkan pagi-pagi kan kadang ada anak yang terlambat, terus kita kan bisa tanya ke anak-anak kita, kenapa terlambat, alasannya apa. Setelah itu kan misalkan Bu, saya cateringnya telat, bangunnya telat. Nah, kita bisa memberikan penguatan positif. Ya udah, besok manajemen waktunya diperbaiki, lebih tidurnya jangan kemalaman. Nah, itu kita memberikan penguatan positif sampai akhirnya anak ada manfaatnya. Kemudian besoknya misalkan anak jadi lebih bangun lebih gasik dan datang ke sekolah lebih gasik lagi. Selanjutnya yaitu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah itu gampang atau tidak? Gampang atau susah? Gampang atau susah? Yaitu kita bisa menggunakan kritik dan membuat siswa kita itu merasa bersalah. Misalkan Bu Lavi ada PR kan, Bu Lavi ngasih PR ke muridnya, anaknya nggak mengerjakan. Bu Lavi ngomongin anak misalnya, kenapa dia tidak dikerjakan? Anak akhirnya ada timbul rasa bersalah di situ. Nah, itu adalah contoh ilusi yang membuat orang merasa bersalah dan akhirnya dapat menguatkan karakter tersebut. Nah, ilusi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa itu dianggap punya hak untuk memaksa, sama ketika kita memaksakan suatu keinginan kita terhadap murid-murid kita. Misalkan ketika kita ingin murid kita mengerjakan tugas atau datang tepat di pagi hari, kita punya hak ke anak-anak untuk memaksa apa yang kita mau. Selanjutnya yaitu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Dari Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, kalau kita ingin maju, kita harus mulai sedikit berubah. Kita harus mulai mindsetnya kita itu dirubah. Dari yang tadinya ada di zona nyaman, kita harus berusaha keluar dari zona nyaman tersebut. Seperti pepatah mengatakan, satu kepakan sayap kupu-kupu bisa merubah dunia. Kita bisa mulai belajar dari pepatah tersebut. Jadi kita bisa mulai dari diri sendiri kita berubah perlahan, kita akhirnya ada efek positif ke lingkungan dan juga ke siswa, akhirnya
sekolah kita bisa berkembang lebih maju lagi. Terus di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang di sebelah kanan ada dari stimulus respon dan sebelah kiri ada teori kontrol atau pilihan. Yang stimulus respon adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang stimulus respon masih perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori pilihan itu hanya Anda atau hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Selanjutnya di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya di stimulus respon ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, dan di teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir ada model berpikir menang kalah, dan di teori kontrol model berpikir menang-menang. Ini beberapa poin-poin dari stimulus respon dan teori kontrol ataupun pilihan. Selanjutnya adalah disiplin positif. Pak Adi, disiplin apa Pak Adi? Itu saya. Oke, disiplin itu punya arti. Disiplin diambil dari kata diskato, artinya siswa. Jadi disiplin itu melekat dalam diri seseorang yang pertama orang disebut pelajar, tepat waktu, tujuan lima, kemudian positif lah dalam artinya untuk masa depannya. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Bu Vera, disiplin apa Bu? Disiplin, kalau menurut aku sih kayak tepat waktu kayak gitu. Udah. Bingung. Utia, kalau disiplin menurut Utia apa? Ya. Jadi menurut saya disiplin itu adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan misalnya peraturan yang ada di situ. Misal kita disuruh untuk datang tepat waktu, jadi gimana kitanya yang mengatur supaya kita itu bisa tepat waktu dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Disiplin positif. Beberapa tadi telah menjelaskan tentang apa itu disiplin. Nah, ini ditambahi kata-kata positif. Disiplin positif. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kalau kita pengen punya murid yang berkembang, pengen punya murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang utama dan yang paling pertama yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita adalah disiplin. Kenapa? Karena dengan disiplin ini adalah menjadi syarat utama kalau anak-anak menciptakan murid yang merdeka. Murid yang merdeka itu adalah yaitu tadi pembelajarannya harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tentunya
sejalan dengan pandangan idealnya dosen dalam buku Restructuring School Discipline tahun 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, seperti tadi yang diungkapkan Kak Adi, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi setelah kita menerapkan disiplin pada peserta didik kita harus memastikan kalau anak itu menerapkan disiplin itu motivasinya dari diri mereka sendiri. Jadi anak-anak itu punya kesadaran, oh iya, saya itu disiplin untuk saya. Setelah saya menerapkan disiplin untuk saya, akan mempunyai efek bagi lingkungan saya. Baru setelah ada motivasi intrinsik, muncullah motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, yaitu disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi setelah disiplin itu muncul pada anak, mereka akan mendasarkan, oh ya, saya disiplin itu karena misalkan salah satu dari kebajikannya adalah tanggung jawab. Oh ya, saya itu harus disiplin karena saya punya tanggung jawab moral saya terhadap orang tua misalnya, terhadap sekolah ataupun terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu semua, ada yang sudah tahu atau mendengar nilai-nilai kebajikan universal? Puana? Kalau universalnya tahu, Bu. Iya, universalnya tahu. Nilai-nilainya tahu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif yang ada dari setiap individu. Misalkan ya ada berbagai macam nilai kebajikan. Contohnya misalkan tanggung jawab, disiplin, komitmen, dan sebagainya. Selanjutnya adalah nilai kebajikan yang sering kita, yang sudah melekat di diri kita adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini kalau nilai kebajikannya ini sudah tidak asing ya Bapak Ibu. Bu Vera, asing tidak dengan profil pelajar Pancasila atau profil-profil yang lain? Enggak ya Bu ya? Oke. Selanjutnya yaitu ada yang namanya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dari restitusi. Di sini Bapak Ibu mohon maaf, kita berbicara yang namanya teori dulu, dan nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di sekolah kita. Motivasi apa Bu Ismi? Motivasi itu sebuah kata atau kalimat biar kita lebih tambah semangat. Bertahan hidup. Motivasi bertahan hidup. Walaupun kayak gini. Motivasi menguasai orang lain ya Bu Vera. Bu Budi, hukuman Bu apa Bu?
Hukuman itu punishment, timbal balik terhadap sesuatu hal yang telah dilakukan, yang akibat dari perbuatan yang salah. Oke, terima kasih. Bu Lavi, penghargaan apa Bu? Beli. Kalau saya penghargaan itu kayak ribet. Misalkan kayak siswa disuruh mengerjakan soal, ternyata hasilnya benar semua. Jadi kita kasih penghargaan ke siswa. Pak Andi lagi aja nih yang paling cantik. Restitusi Pak, restitusi. Bu Ana capek Bu Ana. Pak Andi aja udah. Restitusi ya Pak. Asmita kata-kata ini. Kalau konstitusi tahu dulu. Oke. Selanjutnya yaitu adalah motivasi ya. Sebetulnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kadang anak-anak itu mengerjakan PR ataupun mengerjakan produk yang harus dihasilkan itu adalah karena anak-anak itu tidak pengen terkena hukuman. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Kemudian yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalkan ini sering banyak dilakukan oleh guru-guru TK ataupun guru SD kelas dasar ya. Misalkan harus itu kalau mau masuk kelas harus baris dulu gitu kan, cium tangan sama Bapak Ibu. Nanti kalau yang melakukan itu mau antri, mau masuk dengan teratur, mau ucapkan salam, nanti Ibu Guru kasih bintang. Nah, itu adalah contoh bahwa apa yang dilakukan kita itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalkan kayak Pak Adi, ini buat sejarah semua Pak, sejarah Insinyur Soekarno gitu ya. Besok Bapak kasih permen misalkan ya Pak ya. Nah, itu anak-anaknya mungkin jadi bersemangat, akhirnya mau mengerjakan tugas itu. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi misalkan murid-murid kita melakukan tugas karena mereka punya tanggung jawab pada diri mereka sendiri. Itu adalah sebagai bagian dari cara mereka menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain, yaitu gurunya. Yang pertama dan kedua itu adalah masuk motivasi eksternal, motivasi dalam perilaku yang timbul karena orang lain. Jadi kita ataupun murid-murid kita itu melakukan sesuatu itu karena motivasi dari luar. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah motivasi internal atau dari dalam diri kita, yang dimana posisi yang ketiga ini adalah merupakan tujuan dari disiplin positif. Ya, tadi saya sudah bilang beberapa Bapak Ibu, hukuman adalah baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Hasil pengamatannya selama ini, tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang karena dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Biasanya hukuman itu ada karena hukuman itu ada karena pelanggaran. Jadi ketika ada peraturan dan dilanggar, itu adalah berarti sudah pasti
Ya, hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman itu bersifat satu arah dan mengikat. Kamu tidak berangkat pagi hari, berarti kamu salah dan harus dihukum. Kemudian adalah murid-murid yang menerima hukuman ini, apakah ada kesepakatan enggak antara yang menghukum dan yang dihukum? Ada tidak kesepakatannya? Iya, ada enggak? Tidak ada. Karena bersifat satu arah, jadi yang namanya hukuman, misalnya Pak Adi datang telat, yaudah Pak Adi push up gitu. Pernah ada nggak kesepakatan antara saya dengan Pak Adi? Tidak ada kan Pak? Iya, iya kan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Pak Adi besok kalau Pak Adi telat, hukumannya itu aja ya, nyanyi aja misalnya gitu. Ada nggak Pak? Pernah nggak Pak Adi bilang ke muridnya atau ke siswanya kayak gitu? Kontrak kelas, ya. Tapi kalau di umum, kalau kita membuat sampai gitu. iya. Yang ya, tapi kan pada umumnya itu sangat jarang terjadi ya Pak. Oke, berarti Iya gitu kan. kalau hukuman ini biasanya lebih hukuman ini biasanya lebih bersifat ke hukuman fisik. Hukuman fisik yang akhirnya membuat ada rasa tidak nyaman baik psikologis ataupun fisik bagi siswa tersebut. Kemudian adalah penghargaan. Setelah dihukum, kita belajar tentang penghargaan. Bapak Ibu biar semangat. Kalau misalkan saya bilang dor, jawabnya diterima, jangan diterima Bu Vera. Kalau saya bilang dor, jawabnya jangan diterima. Ya, itu yang lain. Kalau saya bilang dor, jawabnya dor. Ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang bom, jawabnya kalau bom gimana? Gitu. Terus kalau saya bilang dor, jawabnya jangan. Kalau saya bilang dor, jawabnya nggak kena, kayak gitu ya. Coba. Dor, bom, ibelilu. Dor, bom, Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Pak Adi kayaknya masih jet lag ini ya. Agak lama rumahnya. Oke, dampak dari seluruh yang pertama yaitu ya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif dalam waktu pendek jika kita menggunakan lagi dan lagi, seseorang akan bergantung pada penghargaan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau misalkan tadi yang kita berikan bintang sama anak-anak kecil itu, anak-anak kecil akhirnya termotivasi hanya untuk bintang-bintang itu. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan dibuat dengan prasyarat jika melakukan hal ini maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika tidak mendapatkannya maka akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali tidak akan berusaha sekeras sebelumnya jika harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku demikian. Jadi ketika kita memberikan penghargaan sama anak, treatmentnya kita itu akhirnya mubazir sama anak-anak. Karena apa? Ternyata di lapangan itu treatment tersebut tidak efektif. Akhirnya anak-anak itu penghargaan yang kita berikan itu stuck sampai di sini saja. Kemudian adalah penghargaan merusak hubungan. Hubungan siapa yang dirusak? Pak Adi.
Bu Lavi, ya jangan sampai Bu Lavi. Bang Lavi punya hubungan. Penghargaan besar hubungan. Hubungan gelap. Jadi misalkan nih, si murid A sama Bu Lavi dikasih penghargaan karena dia rajin, tugasnya oke, pokoknya dalam kelas oke lah. Tapi temannya, tahu nggak si A yang ranking 2 ya Bu? Temannya si B ini dia ranking 1, tapi dia tidak mendapatkan penghargaan dari kita. Nah, si A dan si B ini berteman, akhirnya hubungan ini rusak ya. Jangan sampai ya Bu Vera. Yang keempat yaitu penghargaan mematikan kreativitas. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Jadi misalkan kita ada proyek A, kita menjanjikan sesuatu sama murid-muridnya kita, tapi kita mematikan kreativitas mereka. Jadi ada, kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu, harus nurut dengan saya. Nanti setelah itu baru mendapatkan penghargaan. Yang terakhir adalah penghargaan yang menghukum. Maksudnya adalah penghargaan ini menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalkan di situ adalah dalam sistem ranking. Jadi yang dihukum itu bukan yang mendapatkan penghargaan, tapi yang tidak mendapatkan penghargaan ini merasa terhukum. Ya, itu tadi dari sistem ranking tadi. Misalkan anak-anak yang tidak mendapatkan ranking, mereka merasa mungkin sudah belajar kok, ternyata saya nggak masuk ke 5 besar atau 10 besar gitu. Mereka merasa dihukum oleh penghargaan tersebut. Nah, menurut Bapak Ibu, ya tadi kan sudah dihukum, sudah diberi penjelasan tentang hukuman. Hukuman itu bersifat satu arah ya Bapak Ibu, tidak ada kesepakatan. Nah, kalau konsekuensi itu berarti sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua yaitu adalah kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, ya. Terus selanjutnya yaitu diberikan oleh suatu data yang bisa diukur. Misalkan ada kesepakatan di kelas, kalau tidak mengikuti pelajaran saya 3 kali maka akan dihukum berdiri di depan kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh dari konsekuensi. Terus yang terakhir adalah murid itu sudah mengetahui. Jadi kalau saya nggak masuk kelas, saya nggak ikut pelajarannya Pak Adi 3 kali, berarti pertemuan berikutnya saya harus berdiri di depan kelas. Itu sudah seperti itu. Dan di sini adalah guru sebagai monitor kalau dalam konsekuensi. Yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Gimana hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Iya, udah belum makan udah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tadi apa Pak Adi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman kan? Konsekuensi kan? Apa Bu Vera? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas kemarin yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di
sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo, hukuman atau konsekuensi? Disuruh Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Tidak mengenakan Iya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Kalau Pak Adi, monggo Pak Adi bingung. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? konsekuensi. Nah, yang pertama itu adalah mencatat 100 kali itu masuknya ke hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu hukuman. Murid diminta untuk push up itu adalah hukuman. Mengganti kertas tugas itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu itu hukuman. Dan yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat pelajaran PJOK itu karena konsekuensi. Nah ini tadi Pak Adi, restitusi apa Pak Adi itu Pak Adi? Coba Pak Adi. Pak Adi kan tadi bingung, udah ditanya restitusi apa gitu, asing kayaknya. Coba apa Pak? Iya kita dibaca Pak Adi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Oh berarti kayak sistem ganti rugi gitu ya? Iya. Sehingga mereka bisa mungkin kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi gini, ketika murid kita punya kesalahan, kita kayak merecover pikiran mereka itu loh. Pikiran mereka itu kita recover jadi mereka tahu bahwa mereka itu salah dan mereka punya solusi sendiri. Maksudnya restitusi itu seperti ini. Tapi mereka tidak berjalan sendiri, itu adalah di bawah kontrolnya kita sebagai guru. Jadi kita ketika siswa kita salah melakukan pelanggaran tata tertib misalkan kan, kita merecover pikiran mereka dengan nanti ada beberapa tahapan restitusi yang bisa Bapak Ibu berikan. Akhirnya mereka, oh iya ternyata saya salah. Apa yang saya lakukan itu saya salah, berarti saya besok harus seperti ini. Maksudnya restitusi seperti itu. Kemudian ciri-ciri restitusi yaitu 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada keterbukaan tindakan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti ini Bapak Ibu ciri-cirinya. Selanjutnya Bapak Ibu keyakinan kelas. Kan banyak yang jadi wali kelas. Kira-kira di kelasnya pernah membuat kesepakatan kelas? Pernah ya Bapak Ibu pernah membuat kesepakatan kelas? Nah, keyakinan ini hampir mirip dengan kesepakatan kelas. Yaitu keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, tujuan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pelajaran.
keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa di kelas tersebut. Jadi antar kelas ini bisa saja berbeda, tidak sama keyakinan kelas misal keyakinan kelas TKJ sama keyakinan kelas farmasi itu bisa saja kebutuhannya berbeda sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Disepakatinya itu berdasarkan apa? Berdasarkan tadi profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, misal yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Pak Edi? Biar lebih bilang. Terus yang lain, kenapa kita pakai helm bukan? Melindungi kepala supaya tidak kena. Ya, untuk safety ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat melaksanakan tugas? Kenapa tugas anak-anak itu harus dikumpulkan tepat waktu? Iya, karena biar anak-anak itu ada yang namanya disiplin. Jadi itu tadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu adalah ada motivasinya tersendiri, tergantung dari yang tadi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, contoh pembentukan kelas, pembentukan keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah sering melakukannya. Yang pertama, seluruh anggota kelas menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan yang perlu disepakati. Nah, misalkan nih kita mengumpulkan murid kita, terus diminta setiap siswa menulis secara sticky note bisa, ataupun menuliskan di kertas note bisa. Kira-kira kita menyepakati tentang apa sih? Kita mau kelas kita itu seperti apa? Jadi kesepakatan kelas ini merujuk pada peraturan kelas ataupun tata tertib yang ada di sekolah. Keyakinan kelas ini tidak boleh keluar dari peraturan ataupun tata tertib yang ada di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan anggota yang ketiga menyusun keyakinan, mencermati kembali keyakinan. Yang selanjutnya yaitu seluruh anggota kelas menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas. Nah, biasanya kan kita sudah bikin keyakinan kelas, kesepakatan. Yang jarang sekali kita lakukan kan adalah menulis keyakinan kelas tersebut di kelas. Ya kan Bapak Ibu? Ya udah, kita awal pelajaran kesepakatan kelasnya kita apa? Ya Bu, tidak boleh terlambat, harus memakai seragam sesuai hari, di kelas tidak boleh makan misalkan. Itu kan kita sudah melakukan, tapi yang jarang kita lakukan adalah menempel keyakinan kelas tersebut di kelas, kemudian ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan kita terhadap keyakinan tersebut. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa mengaplikasikan ini pada kelas kita. Contohnya yaitu contoh keyakinan kelasnya. Jadi ini yang hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ini contoh dari nilai-nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengambil dari profil pelajar Pancasila. Misalnya yang hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang terakhir, diterima dan dimiliki, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi misalkan anak-anak sudah disuruh menulis di sticky note, terus anak-anak suruh maju mengumpulkan sticky note itu di papan tulis, salah satu bisa disuruh maju. Misalkan harus berangkat sekolah tepat waktu, lah itu maksudnya nilai kebajikan yang mana? Disiplin kah, beriman dan bertakwa kah, bertanggung jawab, seperti itu. Nanti setelah sticky note itu masuk dalam kelompok-kelompok tersebut, bisa dijabarkan dalam kalimat-kalimat positif seperti ini. Bisa ya Bapak Ibu, itu sudah sering kita lakukan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Indi Fauzan. Silakan Bapak bisa bertanya dengan saya untuk menyampaikan materi berikutnya. Monggo Pak Indi. Baik, Bapak
Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inge yang telah memberikan kesempatan kepada saya, serta saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang berkenan bersedia hadir pada kegiatan siang hari ini dalam rangka diseminasi kegiatan guru penggerak pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada materi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Bu Inge, kita tadi mengenal yang namanya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu kita dituntut untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan nilai kebajikan yang dituju. Jadi kita berikan kesempatan kepada anak, bukan bukan kita yang menentukan, tapi kita memberikan kesempatan kepada anak yang dituju dari peraturan sekolah yang ada sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu diantaranya adalah keadilan, kehormatan, kemudian keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Bu Inge, ketika kita menggunakan helm pada saat berkendara, apa nilai kebajikan yang ingin kita ambil? Ya, tentu yang kita ambil adalah nilai kebajikan pada bagian keselamatan. Selanjutnya contoh berikutnya, ketika kita diminta untuk memakai masker, apa nilai kebajikan yang perlu ditanamkan dalam diri siswa? Tentu ya, jawabannya adalah kesehatan. Ya, itu adalah nilai yang diharapkan. Berikutnya, di dalam melakukan sebuah restitusi kepada siswa, hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah kebutuhan dasar. Karena tadi Bu Inge sudah memberikan kegiatan kepada Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu disuruh mengepal, ya, bayangkan kepalan tangan ibu itu di dalamnya adalah ada benda yang paling berharga, dan itu tidak boleh ada orang lain yang tahu. Maka apa yang akan Anda lakukan? Pasti Bapak Ibu akan mempertahankan apa yang Bapak Ibu pegang itu. Supaya apa? Supaya barang itu tidak keluar ke orang lain atau dilihat oleh orang lain. Itu dalam konteks penanganan disiplin positif, maka kita harus dapat mengetahui alasan dari sebuah tindakan. Dengan datang terlambat, misalkan siswa datang terlambat, pasti ada alasan. Alasannya apa? Ya, alasannya apa? Kemudian saya mencuri, pasti saya punya alasan kenapa saya mencuri. Kamu tidak mengerjakan tugas, pasti punya alasan. Nah, di antara alasan itu kita simpulkan dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, semua orang memerlukan bertahan hidup. Ya, bertahan hidup untuk hidupnya, baik untuk makan maupun yang lainnya, secara jasmani. Secara psikologis, ini yang paling penting adalah rasa aman. Ya, rasa aman. Secara psikis, bertahan hidup itu ya berarti nyaman. Ya. Kemudian berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan berarti kita ingin diakui oleh orang lain. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, itu pasti dibutuhkan oleh kita semua. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Salah satu alasan kita melakukan sebuah tindakan adalah kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ya, sebagai contoh, murid tidak hadir di kelas, tapi perginya ke kantin. Bisa jadi alasannya adalah karena untuk bertahan hidup, dia belum sarapan, jadinya mau ke kantin. Oke, satu. Terus yang kedua, bisa jadi karena kesenangan. Saya mau cari sensasi nih, saya nggak ikut pelajarannya Pak Adi, ya, nanti biar catatan sejarah saya.
Berarti kalau pelajaran Pak Adi itu pelajaran yang paling galak, saya bisa keluar kelas, ya. Misalkan seperti itu. Itu salah satu alasan yang mendorong siswa melakukan sebuah tindakan. Nah, disinilah kunci kita dalam melaksanakan kegiatan restitusi. Berikutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah pembuat merasa bersalah. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Teman-teman mungkin yang pernah saya ajar melihat saya galak, ya. Ketika saya ngajar itu pasti galak. Kemudian melihat Pak Indi itu kalau di depan gerbang itu mesti langsung menghukum, ya. Anak terlambat mesti menghukum. Saya yakin teman-teman yang pernah diajar sama saya, ini ada Bu Ana, Bu Bavi, sama Bu siapa, Bu Lia, gitu kan. Itu pasti melihat Pak Indi itu galak gitu. Mesti melihat Pak Indi itu galak. Awalnya karena saya pikir adalah pola yang saya lakukan ini adalah imbas dari apa yang pernah dulu saya alami ketika SMP. Ya, jadi pola pikir saya bisa disiplin karena saya dulu didisiplinkan oleh sekolah, didisiplinkan oleh keadaan. Jadi saya berusaha untuk membuat seperti itu. Oh, berarti supaya anak-anak paling tidak bisa seperti saya menerapkan kedisiplinan, maka saya lakukan seperti itu. Jadi mau tidak mau, kamu terlambat berarti keluar. Ada kesepakatan kelas yang saya buat, saya langsung tentukan di depan tidak boleh ada kursi yang kosong. Kalau masih ingat, ya, tidak boleh ada kursi di depan kosong. Kalau kursi di depan kosong, maka satu baris ke belakang semuanya keluar. Dan itu selalu saya lakukan, ya. Jadi satu baris itu ke belakang itu tidak saya lakukan. Ternyata apa yang saya lakukan itu setelah saya mempelajari disiplin positif pada pendidikan guru penggerak, ternyata itu adalah keliru, ya. Itu kurang tepat, ya. Tadi ketika kita membuat kesepakatan kelas, ya, maka harus ada dua arah antara guru dan siswa. Ketika kita memberikan konsekuensi atau restitusi, itu juga harus ada tawar-menawar terlebih dahulu. Tidak serta-merta kamu terlambat saya hukum, kamu terlambat push up. Tidak. Dan itu saya perlahan sekarang itu saya coba perbaiki itu. Jadi ketika ada anak yang terlambat datang ke saya, ada berapa anak, saya data siswanya dan nama-namanya. Setelah nama-namanya didata baru saya konfirmasi kenapa terlambat, alasannya apa, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalian akan memperbaiki kondisi atau kesalahan yang Anda lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah penghukum. Kita diharapkan tidak pada posisi ini, ya, karena penghukum itu, guru itu percaya bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Saya melakukan ini benar, Bapak Ibu melakukan itu benar. Apapun yang Bapak Ibu lakukan benar. Apapun yang disuarakan oleh orang lain adalah salah. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Saya harap Bapak Ibu tidak berada pada posisi ini. Yang berikutnya adalah sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Di sini Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu tidak menghadik secara langsung, tidak menghukum secara langsung, tetapi secara verbal Bapak Ibu lakukan itu, sehingga apa yang Bapak Ibu ucapkan itu tertanam dalam diri, dalam hati siswa, dan siswa merasa, oh, saya buruk ternyata, oh, saya ternyata menjijikan sekali, dan lain sebagainya. Akhirnya dia menilai buruk pada dirinya sendiri, seolah-olah dia itu tidak berharga, ya. Jadi secara verbal mungkin disampaikan, tapi imbasnya adalah siswa tidak, sehingga siswa itu merasa sangat mengecewakan. Ya, kamu mengecewakan orang tua kamu dan sebagainya. Itu contoh
pembuat merasa bersalah. Berikutnya adalah teman. Pada posisi teman, di sini kita tidak menyakiti, ya, tidak menyakiti murid, namun mengontrol secara persuasif. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ini, ya, ayolah kerjakan tugasmu, atau ayo sholat, bingung Pak Ibu, Bapak Ibu, malas sekolah, atau Pak Adi, ayo sholat semuanya, biar saya nggak dimarahin Pak Idi, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin kayak misalkan Belapi selaku guru piket, ya, ayo misalkan tugasnya jangan di luar, di dalam saja, biar biar saya nggak dimarahin sama Pak Kurikulum. Atau mungkin Bu Ismi selaku Aslen, ya, supaya nggak dimarahin sama Bu Ana selaku Kaprodi, maka kelasnya harus selesai dibersihkan dari sebagainya. Itu contoh teman. Tetapi ada hal positif dan negatif ketika kita berusaha menjadi teman. Yang pertama, positif. Anak-anak akan menilai positif ketika kita bantu. Ketika dia tidak dibantu, pasti akan menilai buruk pada kita. Apalagi ketika di PHPI, ya, itu. Jadi hati-hati ketika kita sebagai seorang guru pada posisi teman. Oke, mungkin anak akan menerima. Guru. Oke. Penting. Orang bangga dikasih para satu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Nah, pemantau inilah yang saat ini sedang saya lakukan, yakni melakukan perhitungan. Ya, kita lihat datanya. Ketika anak melakukan sesuatu, kita catat. Ya, kita analisis apa permasalahan yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Di manajer inilah yang diharapkan kesuksesan disiplin positif di sekolah dapat terlaksana itu ketika semua orang guru itu berada pada posisi manajer. Posisi manajer itu ciri-cirinya bagaimana? Kita dapat mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dapat menentukan nilai-nilai kebajikan yang diperlukan oleh siswa. Dan yang terakhir adalah mampu membuat siswa menentukan konsekuensi yang menjadi konsekuensi untuk mengobati kesalahan yang terjadi. Ya, jadi ciri-cirinya itu yang terakhir, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu contoh manajer. Semuanya harus pada posisi manajer? Tidak. Kita diharapkan berada pada posisi manajer, tetapi pada saatnya kita juga bisa berpindah. Kemana? Ke posisi teman atau posisi pemantau. Kita jangan sampai berpindah pada posisi pembuat merasa bersalah. Teman, pemantau, manajer. Itu tahap awal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Tujuan segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Menstabilkan anak itu sama artinya dengan mencegah anak untuk melakukan lebih buruk lagi. Kemudian langkah yang berikutnya adalah langkah yang ketiga. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ya. Di sini kita memahami kebutuhan atas dasar sebuah tindakan. Kita menemukan cara yang paling efektif untuk menentukan solusi dari masalah yang mereka lakukan. Dan yang terakhir adalah
menanyakan keyakinan. Di sini adalah menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya, mengantarkan murid yang gagal menjadi yang sukses. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa melihat tayangan video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Halwa. Yuk, silahkan masuk. Silahkan duduk di sini. Ya. Halwa, ada apa dengan kamu hari ini sehingga kamu gak ikut pelajaran Bapak? Saya minta maaf Pak atas kelakuan yang saya lakukan hari ini. Halwa pasti punya alasan kan kenapa melakukan ini. Kamu bisa cerita sama Bapak. Mungkin Bapak bisa bantu kamu. Saya sedih Pak, duit saya hilang. Padahal duit itu saya butuhkan buat bayar catering. Sedangkan saya takut buat minta ke orang tua lagi. Orang tua juga banyak keperluan di rumah. Saya jadi malas pelajaran Pak. Halwa kehilangan uang. Dulu waktu main di SMA itu juga pernah kehilangan barang. Saat itu barangnya itu namanya apa itu, tip recorder kecil itu saat itu. Jadi kalau dulu kan suka mainan musik tuh, saya pernah kehilangan itu. Tapi saat Bapak kehilangan itu, saya langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebanyak 3 kali. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena dengan begitu saya berharap supaya Allah segera menggantikan barang saya yang hilang. Ya, jadi kehilangan barang itu bisa terjadi pada semua orang, tidak hanya pada Halwa. Ya, kalau boleh tahu kapan kejadiannya Mbak? Kemarin pas istirahat Pak. Baik, mungkin Bapak bisa membantu Halwa atas kehilangan uang yang terjadi sama Halwa. Tapi Bapak perlu lihat dulu CCTV-nya. Ya, nanti kalau Bapak sudah lihat CCTV-nya, nanti mungkin Bapak bisa akan bantu. Tapi sebelum Pak Indi membantu mencarikan siapa yang mengambil uang kamu melalui CCTV itu, kira-kira Halwa tidak ikut pelajaran Bapak, tahu tidak apa kesepakatan kelas yang tidak dilakukan oleh Halwa? Saya minta maaf Pak atas tindakan yang saya lakukan. Saya telah mengabaikan kesepakatan kelas. Saya tahu ketika saya tidak mengikuti pelajaran Bapak, saya akan ketinggalan materi Bapak. Ya, terima kasih Mbak Halwa sudah menyadari apa kekeliruan yang dilakukan oleh Mbak Halwa dan tahu resikonya ketika Halwa melakukan kesalahan itu. Nah, untuk memperbaiki kesalahan Halwa hari ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Sekali lagi saya minta maaf Pak. Sebagai gantinya, saya akan berdiskusi dengan teman untuk mempelajari materi Bapak hari ini. Baik, jika memang itu yang ingin kamu lakukan, Bapak sangat menghargai usaha yang kamu lakukan. Bapak cuma berpesan, besok jangan diulangi lagi ya. Usahakan jangan diulangi lagi agar kamu tidak tertinggal pelajaran Bapak. Nah, untuk masalah kamu, Bapak akan coba carikan solusinya nanti. Itu. Baik Pak, saya mohon maaf. Ya, kamu saya maafkan. Selalu ingat pesan Bapak ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Oke, baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melihat tayangan video tadi, Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana sebuah restitusi itu dapat dilakukan. Untuk lebih memahami pemahaman terkait disiplin positif pada Bapak Ibu, berikut ini saya akan menampilkan contoh kasus. Nanti Bapak Ibu silakan menganalisis kasus tersebut secara berkelompok. Sehingga nanti kita diskusinya kita bahas hasil diskusi dari Bapak Ibu semua. Oke, kita tampilkan videonya. Nanti kita tampilkan kasusnya. Nanti Bapak Ibu langsung didiskusikan pertanyaan yang nanti muncul. Ya, silakan Bapak Ibu berdiskusi. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini, Dino berada di ruang kepala sekolah. Lanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu? Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit, mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Ditanya pertanyaannya itu nanti Baik, terima kasih Bapak Ibu atas diskusinya. Dari hasil diskusi Bapak Ibu semua, saya minta
hasilnya ya. Mungkin dari kelompoknya Bu Tia bisa menyampaikan hasil diskusi. Diskusi dari kelompok kami itu menghasilkan pertanyaan posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Bu Suti. Hal apa saja yang dilakukannya sehingga ada kesimpulan sedemikian. Terus jawabannya Ibu Suti mengawali dengan pemahaman kebutuhan dasar manusia, mampu melakukan langkah-langkah restitusi dengan baik, diawali dengan menstabilkan identitas. Terakhir, validasi tindakan yang salah dan mengajukan keyakinan. Indikator manajer yang tampak adalah mampu mengajak siswa untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, mampu mendorong murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, melaksanakan kegiatan murid bersama dengan hasil diskusi kami seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas jawabannya dari kelompoknya Mbak Tia dan Mbak Ismi. Selanjutnya mungkin dari kelompoknya Bu Vera dan Bu Budi, kami persilakan. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Pada pertanyaan dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti. Nah, kami ada beberapa pandangan di sini sambil berdiskusi yang mau saya sampaikan, yang menyimpulkan pada jawaban kami. Dino dikuatkan dengan sebuah pertanyaan bahwa Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Pertanyaan tersebut itu membuat bercerita apa yang sedang dialami Dino. Nah, dengan pertanyaan tersebut Dino merasa diperhatikan, ada perhatian akan kebutuhannya berupa kasih sayang dan rasa diterima, sehingga Dino bersedia untuk memperbaiki kesalahannya berdasarkan rasa perhatian itu tadi. Nah, yang kedua, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti. Nah, Anto dalam hal ini dikuatkan dengan pertanyaan, hai, apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah ini? Halo Anto, apa yang bisa diperbaiki nih kalau Dino ada tindakan yang seperti ini untuk kamu? Nah, dengan jawaban Anto itu ini loh maksudnya, saya pernah kencing, saya perlu kancing saya diperbaiki. Maaf, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya ternyata robek sampai copot kancingnya 3. Nah, dari jawaban yang diberikan oleh Anto tersebut menunjukkan bahwa Anto itu merasa diperhatikan akan kebutuhannya tentang bertahan hidup itu seperti apa supaya ancaman nanti dari ibunya itu bisa terhindari. Nah, di mana jika kancing yang dicopot oleh Anto tadi diperbaiki, maka dia akan dimarahi oleh ibunya kalau tidak dikembalikan dalam kondisi semula. Ini mencakup kondisi psikologis tentang rasa aman dan nyaman yang dialami ketika nanti pulang bertemu dengan ibunya. Nah, ini akan ketika pulang akan menguatkan Anto bahwa tidak terjadi apa-apa dan ibunya tidak akan marah. Itu. Terima kasih. Terima kasih atas kelompoknya Pak Vera dan Bu Budi. Selanjutnya kelompoknya Bu Lavi dan Bu Ana. Saya persilakan. Dari diskusi yang tadi soal kasus, pertanyaannya adalah kira-kira nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Tanggung jawab, mandiri, saling menghormati, saling menghargai. Dino melaksanakan nilai kebajikan, tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dan dengan kemandiriannya bersedia belajar
menjahit bersama dengan guru tata busana, atau menyerahkan nilai kebajikan, menghormati dan menghargai dengan tidak menuntut lebih atas kerusakan yang dialaminya. Seperti itu pendapat kami berdua. Baik, terima kasih. Jawabannya luar biasa sekali dari Bapak Ibu. Selanjutnya, demikian hasil diskusi kita hari ini, sosialisasi pemahaman disiplin positif yang dapat kami berikan antara saya, Pak Indi Fauzan dengan Bu Ike Pratiwi. Dari saya cukup, nanti ditutup sama Bu Ike ya. Oke, dari saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu beri tepuk tangan sekali lagi untuk pemaparan dari Pak Indi. Oke, berarti kita sudah berada di penghujung acara pada siang hari ini. Kesimpulannya yaitu mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan dan Pak Indi sampaikan bisa kita aplikasikan di sekolah kita, entah dari budaya positif, disiplin positif, restitusi, motivasi, keyakinan kelas, dan konsekuensi tadi bisa kita aplikasikan dan bisa kita gunakan untuk kemajuan sekolah kita bersama. Sekali lagi saya dan Pak Indi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Mari kita tutup acara di siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, bisa melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Bila hidayah, wassalamualaikum